Sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa buat di subscribe dulu ya guys ya. Dan kalau sudah subscribe, mari kita lanjut ke videonya. Halo guys, jumpa lagi bersama saya di channel Rumah Satwa Vlog. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi di video kali ini saya akan update lagi kondisi kolam ya teman-teman, karena ada kejadian yang tadi pagi saya alami, nah yang berkaitan dengan kolam ya teman-teman, dan ada ikan yang mati juga ya, tetapi nggak apa-apa karena itu sudah takdir ya teman-teman. Dan kalau kita harus terus-terusan untuk bersedih itu bukan solusi ya teman-teman. Dan oke, langsung saja kita lihat ikan-ikan yang masih tersisa dan kondisi kolamnya ya teman-teman. Dan sebelum kita menuju kolam, saya akan memperlihatkan dulu kondisi ikan yang mati tadi pagi ya teman-teman. Oke teman-teman, sekarang jam setengah 8 ya. Saya mau ngecek kolam, niatnya keluar mau kasih makan, ternyata ada yang mati ya teman-teman, 3 ekor. Nah, ikan koinya dan ukurannya sudah lumayan ya. Kita pelihara dari sebesar daun kecil ya teman-teman, dari ukuran 2 cm kurang teman-teman, sampai sekarang sudah sebesar ini ya, kurang lebih ada 7 cm 8 cm ya. Dan yang ini sudah ada 10 cm ya teman-teman. Nah, dan untuk bentuk tubuhnya sendiri ini bagus sekali, yang ini gemuk ya teman-teman. Tetapi yang ini memanjang, tetapi yang ini sayangnya si mulut hiu ya teman-teman, tuh mulutnya di bawah ya. Nah, mulutnya di bawah teman-teman, tuh mulutnya di sini. Nah, tuh kalau dari samping tuh mulut hiu malah mati ya. Nah, dan yang ini juga gemuk ya teman-teman. Nah, oke teman-teman, ini dia ya kondisi ikan-ikan yang ada di kolam ya teman-teman. Dan ini isinya ikan koi sama ikan komet ya teman-teman. Nah, ini yang tersisa dan semuanya sehat-sehat ya teman-teman. Jadi yang 3 ekor yang tadi teman-teman lihat itu ikan korban dari pompa kolam ini yang mati ya teman-teman. Nah, dan ini kondisinya ya, kalau dilihat dari sini. Nah, itu ikan-ikan yang masih tersisa ya teman-teman. Dan untuk kondisinya sendiri, ikan yang waktu itu hanya sebesar daun ini ya teman-teman, 2 sentian ya kurang lebih, sekarang sudah sebesar itu ya. Nah, itu dia tuh di bawah, ukurannya terakhir saya ukur itu kurang lebih sudah mau 20 cm ya, karena ini kolamnya lumayan dalam ya teman-teman, ada kurang lebih setengah meteran, jadi kelihatannya kecil ya. Dan yang paling kecil itu ada 2 ekor teman-teman. Nah, tuh yang putih di bawah satu, sama yang tadi mati ya teman-teman. Jadi meneruskan masalah yang mati tadi ya. Nah, jadi tadi pagi-pagi saya mau kasih makan ikan-ikannya, dan saya dikejutkan oleh air yang tidak turun ya teman-teman. Nah, oleh air yang tidak mengalir, dan ternyata pompanya mati ya. Dan penyebabnya sepele teman-teman, jadi si bagian magnetnya ya, bagian dalamnya yang untuk memutarkan kipasnya itu ditumbuhi lumut dan kotoran-kotoran yang menempel teman-teman. Dan itu biasanya yang membuat pompa akuarium kita itu atau pompa kolam kita itu mati ya. Dan kalau misalkan sudah dibersihkan terus hidup lagi, nah itu berarti memang penyebabnya dari kotoran-kotoran yang menempel ya teman-teman. Dan kalau misalkan kita sudah bersihkan tetapi masih tetap mati, nah itu sudah
sudah mati dari bagian dalamnya ya teman-teman, bukan dari masalah kotor pada magnetnya ya teman-teman. Dan untuk jumlahnya sendiri ini kalau misalkan waktu itu tinggal 14 ekor ya, tidak ada yang mati tetapi nggak ketahuan ya teman-teman. Kalau misalkan masih ada 14 ekor, otomatis ini tinggal 11 ekor ya teman-teman. Tetapi kalau misalkan ada yang mati tapi nggak ketahuan ya, karena bisa saja di bawah. Nah seperti ikan sapu-sapu itu ya teman-teman, tuh ada ikan sapu-sapu sebetulnya di bawah ya. Nah, waktu itu saya temukan satu di bawah. Nah itu berarti di sini tinggal 10 ekor ya, dan mungkin juga ada yang sempat mati juga tapi nggak ketahuan, bisa saja ya teman-teman. Nah itu kemungkinan besar ini kurang dari 10 ekor ya teman-teman untuk ikan koi yang waktu itu kita masukkan ke kolam ini ya teman-teman. Dan untuk sisanya ikan-ikan komet ini hanya mati satu teman-teman waktu itu, tetapi saya tidak videokan karena lupa ya. Nah waktu itu mati satu, berarti jumlahnya saya lupa lagi saya masukkan berapa ke sini ya, karena ini ikan punya bibi saya yang dititip di sini waktu itu dan masih belum dibawa sampai sekarang ya teman-teman. Tetapi ini mati satu ya, dan jumlahnya saya lupa lagi waktu itu berapa ya teman-teman. Untuk ikan-ikannya sisanya sehat-sehat, aman-aman saja ya teman-teman. Dan itu saya lupa ya, waktu itu saya masukkan sapu-sapu juga ke sini. Pas waktu saya masukkan sapu-sapu juga ke tank ikan predator ya teman-teman, dan di tank ikan predatornya malah mati, tetapi yang di sini alhamdulillahnya hidup sampai lumayan besar ya ukurannya. Dan ada satu lagi yaitu, nah tuh ikan yang hitam di bawah ya, matanya menyala teman-teman. Nah itu ikan pipi merah ya, nah, tuh di bawah. Nah itu dia tuh, itu ikan pipi merah yang saya dapat waktu mancing di daerah saya ya. Masih lumayan masih ada ya teman-teman, tetapi nggak banyak ya di kali ya teman-teman. Nanti saya dapat satu dan saya masukkan ke sini ya, dan untungnya tidak loncat ya teman-teman, padahal ini lumayan pendek ya untuk pembatas samping kolamnya ya teman-teman. Dan untuk kondisi kolamnya sendiri ini masih aman, tidak ada yang bocor ya teman-teman. Untuk filtrasinya juga sama ya, masih aman. Dan oke teman-teman, untuk update-nya mungkin hanya itu saja ya. Saya kasih tahu teman-teman ikan yang mati ada 3 ekor ya, dan tidak ada sedih-sedihan ya di konten ini, karena buat apa juga ya teman-teman, tidak akan jadi apa-apa juga ya. Bukannya saya tidak sayang, kalau misalkan saya tidak sayang, ikan-ikan yang ada di sini pasti tidak saya urus, tidak saya kasih makan ya teman-teman. Nah ini masih saya urus, bukannya tidak sayang, tetapi ya namanya juga makhluk hidup ya, pasti akan ada waktunya mati ya teman-teman. Dan nanti kalau misalkan ada rezeki, kita beli lagi, menambah jumlah ikan yang ada di sini, karena rencana saya itu saya pengen pelihara ikan koi 15 ekor ya, dan ini sisanya mungkin tinggal 9 atau 10 ekoran. Saya harus hitung dulu ya teman-teman, karena susah kalau malam-malam seperti ini, dan ikan-ikannya juga kalau malam-malam dan ada lampu seperti ini malah jadi aktif lagi ya teman-teman. Harus siang dan harus diseser satu-satu ya, dipisahkan supaya lebih mudah ya teman-teman. Tuh ikannya muter-muter ya, karena kondisi karena kolamnya bentuknya seperti ini ya. Nah, jadi muter terus ya, susah dihitungnya ya teman-teman. Jadi nanti saya akan hitung dulu dan saya akan beli kalau misalkan sudah ada rezeki yang lebih lagi ya teman-teman, rezeki lebih untuk belanja ikan ya. Dan oke teman-teman, untuk video kali ini saya cukupkan sampai di sini dulu. Terima kasih banyak buat semuanya yang sudah menonton sampai akhir. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.